warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat bertatap muka kembali dalam kelas via daring hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu jaga kesehatan, dan selalu tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah masing-masing. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini mungkin akan sedikit berbeda dikarenakan saya akan mencoba melakukan kolaborasi dengan beberapa rekan-rekan saya untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, untuk materi pembelajaran pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang teori perubahan sosial. Nah, sebelumnya di sini untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni tentang tujuan teori perubahan sosial. Nah, apa sih tujuan dari teori perubahan sosial itu sendiri? Nah, tujuan dari teori perubahan sosial itu sendiri adalah untuk agar mampu menganalisis beberapa fenomena-fenomena perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan teori dan cara pandang yang tepat. Nah, bagaimana ketika kita menganalisis atau mengamati suatu fenomena perubahan sosial dengan menggunakan teori dan cara pandang yang tidak tepat? Maka jawabannya adalah hasil yang kita amati atau yang kita analisis ini tidak akan bisa dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan teori dan cara pandang yang tepat gitu. Jadi tidak bisa dipergunakan hasilnya. Nah, di sini perubahan sosial itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah perubahan sosial yang berkembang secara lambat dan perubahan sosial yang berkembang secara cepat. Nah, perubahan sosial yang berkembang secara lambat ini biasa kita kenal dengan istilah evolusi, dan perubahan sosial yang berkembang secara cepat biasa kita kenal dengan istilah revolusi. Nah, contoh dari masing-masing perkembangan ini ada gitu. Jadi yang pertama itu evolusi. Apa sih contohnya? Contohnya itu seperti bumi yang kita tinggali ini gitu. Jadi bumi kita ini berkembang dari berjuta tahun yang lalu. Dari yang dulunya bumi kita ini berbentuk daratan yang menjadi satu kesatuan atau yang disebut sebagai Pangea, lalu terpecah menjadi beberapa bagian benua yang akhirnya pada saat ini bisa kita tinggal ini menjadi beberapa negara-negara kesatuan seperti itu. Jadi mengalami beberapa tahapan proses yang membutuhkan waktu yang sangat lama itu. Selanjutnya adalah revolusi. Nah, untuk revolusi itu sendiri bisa kita lihat dari peristiwa pada tahun 1998. Nah, peristiwa revolusi pada tahun 1998 ini memang berlangsung secara singkat namun memiliki dampak yang sangat besar untuk Indonesia itu sendiri, baik itu dari segi sistem pemerintahan maupun pada sektor-sektor atau sistem-sistem yang lain gitu. Jadi diingat bahwasanya perubahan itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu evolusi dan revolusi. Evolusi itu lambat dan revolusi itu cepat. Jadi perbedaan antara keduanya adalah dari proses terjadinya. Jika evolusi itu prosesnya sangat membutuhkan waktu yang lama, sedangkan revolusi itu kebalikannya, membutuhkan waktu yang singkat atau cepat. Nah, selanjutnya di sini ada 3 teori yang dikemukakan oleh Alex Inkeles. Yang pertama itu adalah tentang unilinear theories. Nah, apa sih unilinear theories itu? Jadi unilinear teori itu merupakan perubahan sosial melalui proses secara bertahap. Jadi proses perubahannya itu dari tahapan-tahapan tertentu gitu. Contohnya seperti manusia purba. Jadi pada zaman dahulu itu manusia purba itu hidup bisa diklasifikasikan
bisa dikelompokkan di berbagai masa, seperti masa berburu, meramu, ataupun bercocok tanam. Nah, di masa berburu ini manusia purba bertahan hidup melalui hasil buruan yang mereka dapatkan. Jadi mereka bertahan hidup dengan cara berburu. Nah, biasanya mereka berburu ini menggunakan alat sederhana yang mereka rakit sedemikian rupa untuk membunuh hewan buruan. Kalau zaman dahulu itu biasanya batu-batu yang dibuat seperti senjata tajam gitu, untuk melukai atau membunuh hewan buruan yang kemudian akan mereka konsumsi. Selanjutnya adalah pada masa food gathering atau masa mengumpulkan makanan, meramu. Jadi manusia purba ini kehidupannya sangat bergantung dengan alam. Jadi mereka itu mengeksplorasi alam, mereka kumpulkan, dan itulah bahan-bahan makanan yang akan mereka konsumsi untuk bertahan hidup. Selanjutnya mulai berkembang lagi pada masa bercocok tanam. Ya, di sini manusia purba sudah mulai mengenal cara bertani, cara bercocok tanam, sudah bisa memanfaatkan lahan, sudah bisa memanfaatkan alam sekitar. Jadi mereka sudah bisa bertani. Setelah itu hasil panen dari pertanian mereka itu bisa mereka olah sendiri, lalu kemudian mereka konsumsi sendiri untuk bertahan hidup. Seperti itu. Nah, bisa kita pahami dan kita simpulkan bahwasannya setiap perubahan sosial itu menurut teori unilinear ini melalui proses yang bertahap. Contohnya seperti tadi, kehidupan manusia purba pada zaman dahulu, yaitu pertama dari masa berburu, kemudian berkembang lagi pada masa mengumpulkan makanan, lalu berkembang lagi seiring dengan perubahan zaman, mereka bisa melakukan pertanian atau bercocok tanam, seperti itu.
Selasa 12 Mei 1998, aksi unjuk rasa mahasiswa Trisakti di kawasan Grogol, Jakarta Barat jadi titik balik sejarah Indonesia. Demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya berakhir rusuh, diwarnai tembakan, dan berujung tragedi. Saya Abdurrahman Badutamam. Sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori evolusi yang telah dijelaskan oleh teman saya tentang unilinear theories atau perubahan sosial melalui secara bertahap. Pada kesempatan ini kita akan membahas evolusi yang kedua dan yang ketiga, yaitu universal theories dan multilinear theories. Saya akan menjelaskan universal theories terlebih dahulu. Universal theories adalah perubahan sosial yang tidak melalui tahapan tertentu, seperti contohnya perubahan masyarakat homogen ke masyarakat heterogen melalui peristiwa urbanisasi. Bila kita melihat gambar sebelumnya yang telah ditampilkan, ada terdapat 3 pembahasan, yaitu masyarakat homogen, masyarakat heterogen, dan fenomena urbanisasi. Kita akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Masyarakat homogen adalah sekelompok masyarakat yang memiliki suatu kesamaan, baik dari segi bahasa, ras, budaya, suku, dan tradisi. Biasanya, masyarakat homogen terbentuk dari skala kecil. Sebagai contoh misalnya, suku Baduy pedalaman yang ada di Banten. Mereka dikatakan homogen karena mereka memiliki kesamaan di berbagai aspek. Kemudian masyarakat heterogen. Masyarakat heterogen adalah masyarakat dengan identitas ras, etnis, agama, kepercayaan, atau budaya yang beragam. Masyarakat heterogen seringkali ditemui di perkotaan besar seperti kita yang tempati di Jakarta atau sekitarnya. Biasanya itu struktur masyarakatnya itu masyarakat heterogen. Atau contoh lainnya itu masyarakat Indonesia merupakan masyarakat heterogen karena memiliki bahasa, suku, budaya, atau latar belakang sosial yang berbeda-beda. Nah, seperti itu kurang lebih dari masyarakat heterogen. Lalu, mengapa bisa terjadi perubahan struktur masyarakat homogen ke masyarakat heterogen? Ya, karena adanya urbanisasi. Fenomena urbanisasi merupakan salah satu potret nyata terjadinya disparitas rural-urban sektor pada saat pembangunan di desa tidak semasif dengan pembangunan yang ada di kota-kota besar, sehingga masyarakat yang di desa akan mulai memasuki kota-kota besar agar mendapatkan mata pencahariannya. Adapun faktor utama yang mendorong terjadinya urbanisasi biasanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, atau dengan kata lain untuk mendapatkan income. Berikut potret urbanisasi yang terjadi di Indonesia. Ya, jadi pada intinya universal theories ini menjelaskan bahwa urbanisasi adalah salah satu penyebab terjadinya perubahan masyarakat homogen ke masyarakat heterogen. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang multilinear theories. Adanya suatu kajian atau penelitian yang mendasari sebuah fenomena perubahan sosial. Misalnya, perkembangan era media sosial seperti sekarang ini, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, ternyata perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran, baik dari budaya, etika, atau norma yang ada.
Media sosial juga menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi. Dalam media sosial juga tidak ada batasan ruang dan waktu. Jadi kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, dan dimanapun kita berada. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwasannya media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Contoh, seseorang yang tidak dikenal oleh siapapun atau tidak terkenal bisa terkenal karena adanya media sosial. Nah, hadirnya media sosial ini memiliki dampak yang besar ternyata bagi kehidupan kita. Adapun dampak positif dan negatifnya yaitu kita sebutkan dari dampak positif terlebih dahulu. Dampak positifnya yang pertama, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi menjadi masalah, penyebaran informasi berlangsung secara cepat, dan lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Adapun dampak negatifnya, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dengan kita, kemudian interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Keempat, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Dan yang kelima, sering menimbulkan konflik. Kurang lebih penjelasan dari multilinear teori seperti itu. Selanjutnya, untuk pembahasan yang lain akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini akan membahas teori siklus atau teori melingkar. Pada teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial pada masyarakat tidak dapat diarahkan dan tidak dapat direncanakan. Misalnya, perubahan pola hidup atau mode pakaian. Seperti saat ini, teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial akan terulang kembali. Contohnya pada tahun 1970-an, skuter banyak digandrungi oleh halnya anak muda. Namun kini 2018 sampai saat ini, di tempat rekreasi, kembali banyaknya disewakan skuter dan diminati oleh banyaknya anak muda. Contoh kembali, mobil pada pertama kali ditemukan dan saat digunakan pada tenaga mesin berjalan dengan lambat karena mobil tersebut hanya menggunakan satu silinder. Akan tetapi karena kreativitas dan inovasi manusia pada saat ini, mobil menggunakan silinder 4 dapat berkecepatan sampai 400 km per jam. Berikut merupakan pengertian dari teori siklus. Selanjutnya yaitu teori perkembangan linier. Pada teori ini dipercaya bahwa perubahan sosial dapat diartikan atau diarahkan pada suatu tujuan titik tertentu. Seperti perubahan dari masyarakat Indonesia, mulanya dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, dan mempertahankan kemerdekaan hingga saat ini. Mulai dari primitif, tradisional, lalu ke modern. Jika diibaratkan, maka teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi memberikan kemajuan bagi masyarakat tertentu. Seperti grafis naik, seperti ini. Nanti saya akan memberikan sebuah cuplikan di mana anak-anak wajib memperhatikan video tersebut. Setelah video tersebut selesai, saya akan memberikan soal. Terima kasih. Oleh karena itu, anak-anak sekalian wajib memperhatikan video tersebut. Sejarah latar belakang Indonesia sebelum kemerdekaan.
Sejarah kemerdekaan Indonesia. Negara yang dikenal dengan sejarah akan penjajahan dari negara asing itu ternyata memiliki masa lalu yang bisa dijadikan sebagai bahan ilmu pengetahuan, termasuk sejarah kemerdekaan Indonesia yang penuh dengan pro atau kontra yang menyimpan banyak sekali tragedi dan perjuangan. Untuk itu, dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan sejarah singkat kemerdekaan Indonesia yang bisa digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Di tahun 1595, Belanda datang ke Nusantara di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Namun karena kesombongannya, Belanda diusir dari Nusantara. Tahun 1598, Belanda kembali datang ke Nusantara di bawah pimpinan Jacob van Eyck. Dan pada tahun 1811 sampai 1814, Inggris datang ke Pulau Jawa dan mulai menguasainya. Di tahun 1816, Belanda kembali berkuasa untuk yang kedua kalinya dan merebut Pulau Jawa. Tahun 1830 sampai 1870, Van der Bos menetapkan kebijakan tanam paksa. Di tahun 1870 sampai 1900, Belanda menetapkan kebijakan pintu terbuka, eksploitasi manusia. Pada tahun ini, rakyat Indonesia dipaksa, ditipu, dan diperlakukan tidak adil. Rakyat Indonesia diwajibkan bekerja dari pagi hingga sore. Tak sedikit rakyat Indonesia mencoba melarikan diri, namun Belanda tetap membuat aturan dengan istilah penalsantie, yaitu hukuman bagi dia yang melarikan diri berupa denda, disekap, ditelanjangi, kerja paksa tanpa upah, dan dibunuh. Tanggal 27 Februari 1942, Jepang berhasil mengalahkan armada gabungan dari negara Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia. Belanda terus-menerus mengalami kekalahan dari pihak Jepang, dan ini menandakan mula penjajahan Jepang di Indonesia. Rakyat Indonesia diperlakukan secara kejam dengan dicetuskannya Romusa. Banyak rakyat Indonesia yang sengsara, semua dipaksa kerja sepanjang hari, tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Mereka banyak yang tak bisa kembali ke kampung halaman hanya karena meninggal dunia. Di tahun 1943, kekuasaan Jepang di Asia Pasifik terdesak oleh Amerika Serikat. Dan tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat. Kota tersebut merupakan pusat militer negara Jepang kala itu. Dengan adanya peristiwa ini, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah melewati peristiwa-peristiwa bersenjata demi mencapai kemerdekaan, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
kondisi awal kemerdekaan Indonesia. Seperti apa ya? Ketegangan dan kekacauan masih terjadi di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah terjadi bentrokan antara rakyat dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Jepang beralasan bahwa ia diminta oleh sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Apa itu status quo? Status quo adalah keadaan tetap sebagaimana seperti sekarang. Untuk apa Jepang menjaga status quo? Jepang wajib mempertahankan kondisi sebelumnya, yaitu tetap menjajah Indonesia dan menjaga Indonesia dari penguasaan Belanda dan negara penjajah lainnya. Keadaan selanjutnya adalah hancurnya perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kas negara yang kosong, blokade yang dilakukan IKA, tekanan dan teror dari Belanda, serta banyaknya jenis mata uang yang beredar, diantaranya uang nikah, uang rupiah Jepang, dan uang Republik Indonesia atau biasa disebut ORI. Bagaimana cara menanggulanginya? Cara mengatasinya adalah pemerintah mengeluarkan ORI, uang nikah dianggap ilegal, dan melakukan pemotongan uang. Lalu, pada tahun 1945, struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan. Yang pertama adalah tidak ada lagi diskriminasi. Kedua, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan ketiga, penyelenggaraan pendidikan yang ditingkat. Baik, soal pertama. Apa tujuan awal dari bangsa Belanda datang ke Indonesia dan menjajah Indonesia? Soal kedua, mengapa Insinyur Soekarno diculik oleh kaum muda? Soal ketiga, di mana proklamasi itu dibacakan? Saya